kembali di channel Kelva Sukacita. Ya, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya bagaimana kita bisa ada hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Bapa yang begitu baik, yang menjaga kami tiap-tiap hari. Bapa, kami mau kiranya Roh Kudus-Mu hadir di sini supaya dapat menuntun kami, membimbing kami dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang hamba sampaikan ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami supaya kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari menurut kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa. Amin. Iya, pembacaan yang akan kita baca dan merenungkan bersama-sama pada hari ini yaitu terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Demikian, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ayat 3, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ayat 4, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan pada Nathan demikian. Iya, sampai sejauh pembacaan firman Tuhan kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 3 dan 4 ini kita melihat bahwa Nathan ini awalnya setuju rencana Daud untuk membangun bait suci atau rumah Tuhan. Namun Tuhan kemudian berbicara kepada Nathan dan memberi pesan yang berbeda. Ini mengajarkan kita hal penting, yaitu kehendak Tuhan adalah segala-galanya. Nathan adalah seorang nabi, bisa saja salah dalam penilaian awal. Ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang saleh pun terus-menerus mencari kehendak kepada Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Dan kedua yaitu kepatuhan. Daud memiliki hati yang tulus, tetapi Tuhan memiliki rencana yang berbeda. Daud belajar untuk taat pada arahan Tuhan meskipun tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk segala sesuatu. Daud ingin segera membangun bait suci atau rumah Tuhan, tetapi Tuhan menunda pelaksanaannya sampai pemerintahan Salomo. Di sini kita tahu Salomo adalah anak Daud. Kita harus belajar untuk bersabar dan percaya pada waktu Tuhan, karena rencana Tuhan jauh lebih besar, lebih baik daripada yang kita tahu. Meskipun Daud tidak diizinkan untuk membangun bait suci atau rumah Tuhan, tetapi Tuhan menjanjikan keturunan Daud akan membangunnya dan kerajaannya akan kekal. Di sini keturunan yang akan membangun kerajaan atau bait Allah kita tahu bersama bahwa adalah Salomo, anak Daud sendiri. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih mengagumkan daripada yang kita bayangkan. Iya, kita harus selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat, dan kita harus taat pada arahan Tuhan meskipun itu sulit, tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita harus percaya pada waktu Tuhan dan bersabar dalam menunggu jawaban doa, karena semua akan indah pada waktunya jika Tuhan mau. Kita menyadari bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih mengagumkan daripada yang kita rencanakan sendiri. Karena kadang kita manusia merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Kiranya Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah bagi mereka yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan-Mu pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan kami renungkan hari ini dapat meresap dalam hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami dan memperkuatkan iman kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.